Contoh soal sifat-sifat logaritma. Di video ini, saya akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Simak baik-baik penjelasannya. Diketahui, 2 log 3 sama dengan A. Tentukan 9 log 64 dalam variabel A. Kita jawab dengan terlebih dahulu menuliskan soalnya, yaitu 9 log 64. Kemudian karena 9 ini bukan bilangan prima, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi faktorisasi primanya. Begitu juga dengan 64. Maka bisa kita tulis sebagai 3 pangkat 2 log 2 pangkat 6. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menggunakan sifat logaritma, yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Kita bisa gunakan sifat logaritma yang ini. Maka menjadi 6 per 2 dikali 3 log 2. Sehingga 6 per 2 bisa kita sederhanakan menjadi 3. Lalu untuk 3 log 2, itu nilainya adalah berapanya A. Karena yang diketahui adalah 2 log 3 sama dengan A. Maka kita harus ubah terlebih dahulu. 2 log 3 sama dengan A. 2 log 3 nilainya sama dengan 1 per 3 log 2. Nah, ini sama dengan A. Maka untuk 3 log 2 nilainya sama dengan 1 per A. Nah, kita bisa gunakan ini untuk mengganti 3 log 2 di sini. Maka 3 log 2 bisa kita tulis sebagai 1 per A, sehingga bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi 3 per A. Diketahui 5 log 2 sama dengan X dan 2 log 3 sama dengan Y. Tentukan 3 log 75 akar 2 dalam variabel X dan Y. Kita jawab dengan terlebih dahulu menuliskan soalnya, yaitu 3 log 75 akar 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah 75 akar 2 ini menjadi faktorisasi prima. Maka menjadi 3 log dalam kurung 3 dikali 5 pangkat 2. Ini untuk bilangan 75. Sedangkan untuk akar 2-nya kita bisa ganti menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat setengah. Untuk selanjutnya, kita bisa menggunakan sifat logaritma, yaitu A log dalam kurung B dikali C, bisa kita jabarkan menjadi A log B ditambah A log C. Kita gunakan sifat logaritma ini. Maka, langkah selanjutnya bisa kita tulis menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 pangkat 2 ditambah 3 log 2 pangkat setengah. Selanjutnya, kita bisa sederhanakan langkah ini. 3 log 3 sama dengan 1. Kemudian untuk 3 log 5 pangkat 2, kita bisa gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat N, itu sama dengan N dikali A log B. Maka ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3 log 5. Ditambah, ini juga bisa kita turunkan menjadi setengah dikali 3 log 2. Selanjutnya, 3 log 5 kita tentukan variabelnya apa?
di sini tidak ada untuk pengganti 3 log 5. Maka kita harus cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat di sini ada bilangan 5 dan di sini ada bilangan 3. Maka untuk 3 log 5 kita bisa tentukan dengan cara mengalikan 5 log 2 dikali 2 log 3. Kita bisa tulis di sini 5 log 2 dikali 2 log 3 sama dengan X dikali Y. Nah, untuk ini bisa kita tentukan hasilnya menjadi 5 log 3. Nah, kalian bisa melihat sifat logaritma. Maka 5 log 3 hasilnya adalah XY. Nah, yang ditanyakan adalah 3 log 5, tapi yang diketahui adalah 5 log 3. 5 log 3 ini nilainya sama dengan 1/3 log 5. 1/3 log 5 nilainya sama dengan XY. Maka untuk 3 log 5 itu sendiri nilainya sama dengan 1/XY. Nah, kita bisa tuliskan ini menjadi 1 ditambah 2 kali 3 log 5 nilainya adalah 1/XY. Kemudian ditambah setengah 3 log 2. 3 log 2 tidak ada. Yang diketahui adalah 2 log 3. Maka nilainya adalah 1/Y. Nah, 1/Y ini didapat dari mana? Caranya seperti ini, yaitu diketahui 2 log 3 sama dengan Y. 2 log 3 nilainya sama dengan 1/3 log 2 sama dengan Y. Maka 3 log 2 itu sendiri nilainya sama dengan 1/Y. Nah, maka kita bisa ubah menjadi 1/Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 ditambah 2/XY ditambah setengah dikali 1/Y sama dengan 1/2Y. Nah, bisa kita tulis seperti ini atau bisa juga kita tulis penyebutnya, kita cari KPK-nya yaitu menjadi 2XY. Maka ini 1 menjadi 2XY penyebutnya, maka pembilangnya 2XY. XY menjadi 2XY dikalikan 2, maka yang atas juga harus dikalikan 2. 2Y menjadi 2XY berarti dikalikan X, maka yang atas dikalikan X. Nah, kita bisa tuliskan juga seperti ini. Soal selanjutnya, tentukan nilai dari 8 log akar dari 8 plus 4 akar 3 ditambah 8 log akar dari 8 min 4 akar 3. Kita jawab terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat logaritma, yaitu A log B ditambah A log C, maka sama dengan A log B dikali C. Kita gunakan sifat logaritma yang ini karena di sini terdapat bilangan pokok yang sama. Langkah pertama kita bisa tuliskan bahwa 8 log kurung buka akar dari 8 plus 4 akar 3, lalu kita kalikan dengan yang ini, akar dari 8 min 4 akar 3. Maka untuk selanjutnya, karena di sini perkalian bentuk akar, sehingga kita bisa tuliskan secara keseluruhan menjadi akar dari 8 plus 4 akar 3
dikalikan 8 min 4 akar 3. Kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam akar ini. Di sini bilangan 8, di sini bilangan 8. Di sini bilangan 4 akar 3 dan belakangnya juga 4 akar 3. Maka kita bisa menggunakan sifat dari persamaan. A ditambah B dikali A min B bisa kita sederhanakan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Kita bisa gunakan sifat ini sehingga menjadi 8 log kurung buka, akarnya kita buat panjang, kemudian nilai A-nya yaitu 8, maka 8 dapat dikuadratkan. Kemudian untuk B-nya adalah 4 akar 3. Maka di sini min dalam kurung 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan yang berada di dalam akar ini, yaitu 8 log akar dari 8 kuadrat adalah 64. 4 akar 3 dikuadratkan, nilainya sama dengan 4 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan 4 akar 3 dikali 4 akar 3. 4 dikali 4, 16. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka 16 dikali 3 hasilnya adalah 48. Maka di sini bisa kita tulis sebagai 48. Nah, lalu selanjutnya kita tulis 8 log akar dari 64 dikurangi 48, hasilnya adalah 16. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 8 log akar 16, nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita menyelesaikan 8 log 4, yaitu dengan cara mengubah faktorisasi prima 8 dan 4 menjadi 8 2 pangkat 3 log 4 adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi, saya tulis di sebelahnya, 2 kita turunkan sebagai pembilang, sedangkan 3 yang ini pangkatnya sebagai penyebut. Maka ini 2 per 3. 2 per 3. Dikali dengan 2 log 2. 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sendiri hasilnya adalah 1. Maka 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Maka hasilnya dapat kita tulis menjadi 2 per 3. Tentukan nilai dari 27 log 9 ditambah 2 log 3 dikali akar 3 log 4 dibagi 3 log 2 dikurangi 3 log 18. Kita jawab. Kita lihat bilangan yang berada di sini, yang bukan bilangan prima, kita harus ubah terlebih dahulu menjadi faktorisasi prima. Nah, 27 di sini bisa kita tulis sebagai 3 pangkat 3, faktorisasi primanya. Kemudian log 9 kita tulis sebagai 3 pangkat 2. Lalu ditambah 2 log 3 dikali dengan akar 3 kita tulis sebagai bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat setengah log 2 pangkat 2. Selanjutnya kita bagi dengan 3 log 2, tetap ditulis 3 log 2, dikurangi 3 log 18 bisa kita ubah menjadi faktorisasi prima, yaitu 3 pangkat 2 dikali 2. Selanjutnya, kita bisa hitung bahwa 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2, 2 di sini kita tulis sebagai pembilang, lalu 3 di sini kita tulis sebagai penyebutnya.
kemudian dikali 3 log 3. 3 log 3 ditambah 2 log 3. Lalu untuk pangkat 2 di sini, kita bisa tulis sebagai pembilang, lalu setengah di sini bisa kita tulis sebagai penyebut. Kita tuliskan di bagian paling depan, yaitu 2 dibagi setengah. Lalu sisanya yaitu 3 log 2. 3 log 2. Kemudian kita bisa bagi, yaitu 3 log 2 dikurangi. Nah, ini kita selesaikan menjadi satu kesatuan. Kita buka dalam kurungnya menjadi operasi penjumlahan logaritma, yaitu 3 log 3 pangkat 2. Kemudian ini dikali, berarti ditambah 3 log 2. Selanjutnya kita dapat selesaikan bahwa 3 log 3 itu hasilnya adalah 1. Maka ini 2/3 dikali 1. Lalu ditambah 2 dibagi setengah hasilnya adalah 4. Dikali dengan 2 log 3 dikali 3 log 2. Karena ini sama bilangannya, maka kita seolah-olah bisa dicoret. Maka hasilnya menjadi 2 log 2. Kemudian dibagi dengan 3 log 2 dikurangi dalam kurung. 2 bisa kita turunkan menjadi perkalian, yaitu 2 dikali 3 log 3, lalu ditambah 3 log 2. Selanjutnya kita selesaikan lagi. Kita kalikan menjadi 2/3 ditambah 2 log 2 itu sama dengan 1, maka 1 dikali 4 bisa kita tulis langsung menjadi 4/3 log 2 dikurangi 2 dikali 3 log 3, itu 3 log 3 sama dengan 1, maka dapat kita tulis langsung sebagai 2 ditambah 3 log 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan. 2/3 ditambah 4 bisa kita tulis hasilnya menjadi 4/2/3 dibagi dengan 3 log 2. Lalu ini kita buka kurungnya, dikalikan negatif semuanya menjadi min 2, kemudian ini juga dikalikan negatif menjadi min 3 log 2. Nah, selanjutnya 4/2/3 bisa kita tulis sebagai bilangan pecahan biasa, yaitu 14/3. Kemudian untuk yang 3 log 2 positif, di sini negatif 3 log 2, maka hasilnya adalah 0, sisanya adalah min 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa sederhanakan pecahan ini menjadi, saya tulis di sini, 14 per min 2 dikali 3, min 6. Lalu kita sederhanakan, bisa kita tulis menjadi 7/3. Nah, inilah hasilnya dari logaritma tersebut.